Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan demo aplikasi yang sudah dibuat dalam rangka pemenuhan ujian pemrograman bergerak di Universitas Siber Asia. Aplikasi ini diberi nama Catetin karena aplikasinya adalah aplikasi pencatatan keuangan pribadi sederhana, di mana di dalamnya memiliki beberapa fungsi CRUD dan juga fungsi tambahan seperti keunikan pada aplikasi itu sendiri. Saya coba running. Nah, aplikasi ini dimulai dengan splash screen dan kita menggunakan loader di sini. Loader tersebut meskipun hanya demo saja, penggunaan loader di mana dia di load di background, kemudian hasilnya dikirim ke front end untuk ditampilkan. Nah, halaman dashboard dibuat seperti ini, huruf-huruf dan kolom-kolom besar agar mudah dan cepat untuk dilihat, untuk dipahami, karena dituntut untuk memiliki user interface yang friendly ya. Di dalam dashboard ini saya jelaskan di sini ada tombol menu, di mana di sini dapat dilihat ada beberapa pilihan, ada tampilan untuk menampilkan data pemasukan, kemudian untuk menampilkan data pengeluaran, dan halaman about atau tentang kami di sini. Kemudian ada saldo yang mana diperhitungkan dari keseluruhan pemasukan dan keluaran yang dilakukan selama aplikasi ini digunakan. Kemudian pemasukan bulan ini di mana memperhitungkan seluruh pemasukan yang dicatatkan pada bulan berjalan. Contoh pada demo ini adalah pada bulan Oktober saja. Kemudian ada pengeluaran bulan ini, yaitu seluruh pengeluaran yang dicatatkan pada bulan yang berjalan. Lalu di sini yang fitur tambahan yang disematkan adalah pengeluaran itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama pengeluaran kebutuhan, di mana di sini ditampilkan seluruh jumlah pengeluaran kebutuhan yang tercatat selama bulan berjalan ini. Lalu juga pengeluaran keinginan, sama ini adalah jumlah pengeluaran jenis keinginan yang dicatatkan pada bulan berjalan. Kemudian di bagian bawah di sini ada dua tombol, yaitu untuk mencatat pemasukan dan untuk mencatat pengeluaran. Lalu di bagian paling bawah di sini kita sematkan add mob yang disyaratkan dalam tugas. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu catatan untuk pemasukan. Ini kalau kita klik catatan pemasukan, maka akan muncul form di mana kita bisa menginput nilai pemasukan yang akan kita catatkan pada aplikasi ini. Sebagai contoh, ini misalkan kita menginputkan nilai 5 juta. Nah, kemudian ini ada date picker ya, tanggal yang digunakan untuk memasukkan kapan pemasukan ini kita catat di dalam aplikasi ini. Misalkan ini adalah tanggal sekarang 2 Oktober 2022, kita klik OK. Kemudian kita masukkan dari ini adalah keterangan dari mana sumber pemasukan yang kita catat ini. Misalkan ini adalah dari gaji, kita ketikkan gaji. Kemudian ini adalah kategori, kita pilih gaji. Nah, selain kategori-kategori ini, kita juga bisa menambahkan kategori lain dengan memilih tambah kategori ya, tanda plus ini. Kemudian kita bisa memasukkan kategori, misalkan adalah bonus proyek. Kemudian kita klik tambah. Nah, ini secara otomatis akan tersimpan ya, atau akan menambah pada daftar list yang ada pada list kategori.
Nah, setelah kita masukkan, ini misalkan kita pilih gaji, kemudian kita catat pemasukan. Nah, maka akan bertambah karena kita baru saja melakukan pencatatan pemasukan. Nah, kemudian secara otomatis untuk pemasukan juga akan bertambah sesuai dengan apa yang telah kita inputkan. Nah, ini selanjutnya saya akan mencontohkan pencatatan pengeluaran. Nah, ini ada dua. Yang pertama adalah pencatatan kebutuhan, kemudian pencatatan sesuai dengan keinginan. Nah, misalkan kita akan memasukkan pengeluaran berdasarkan kebutuhan. Nah, ini kita masukkan, misalkan 100.000. Kemudian ini kita masukkan tanggalnya, misalkan hari ini kita melakukan pengeluaran. Kemudian ini untuk peruntukannya, misalkan kita akan peruntukannya adalah untuk menonton bioskop. Nah, kemudian kategorinya kita pilih hiburan. Nah, ini juga sama ya, ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, kemudian kita pilih catat pengeluaran. Nah, maka akan secara otomatis di dalam dashboard pengeluaran bulan ini akan bertambah. Misalkan kita tambahkan lagi sesuai kebutuhan, misalkan 75.000. Ini kita masukkan tanggal sekarang kemarin misalkan. Kemudian ini adalah iuran lingkungan. Kemudian kategorinya misalkan untuk kebersihan gitu, kebersihan lingkungan. Nah, mungkin kita lakukan catat pengeluaran kembali. Nah, maka secara otomatis di dalam dashboard juga akan bertambah. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Selanjutnya untuk menu. Di sini ketika kita klik di sini akan menampilkan data, yaitu data pemasukan dan data pengeluaran, juga ada tentang kami. Nah, ketika data pemasukan ini kita klik, dia akan menampilkan data pemasukan yang sudah kita input dari awal kita menginstal aplikasi ini sampai terakhir penggunaannya. Nah, ketika kita ingin menghapus atau merubah, misal di sini kita ingin merubah atau menghapus gaji di bulan Oktober di sini. Caranya kita tinggal ngeklik di sini. Kemudian setelah kita klik, nah di sini ada ubah data. Apakah kita ingin mengubah atau ingin menghapus? Misal kita ingin mengubah, di sini kita ingin mengubah misal menjadi 3 juta. Kemudian di sini juga bisa kita rubah untuk detailnya. Kemudian kita ubah data. Nah, dia akan berubah dari yang tadi 2.500.000 sekarang menjadi 3 juta. Kemudian untuk menghapus pun sama, tinggal kita klik. Terus ketika misalnya kita tidak mendapatkan gaji nih bulan Oktober, gajinya mungkin diambil lagi, tinggal kita klik hapus data. Kemudian data berhasil dihapus. Seperti ini untuk data pemasukan. Kemudian selanjutnya data pengeluaran. Untuk data pengeluaran sendiri itu sama. Ini adalah data pengeluaran kita dari pertama kita menginstal aplikasi ini sampai terakhir kita
menggunakannya. Ketika kita ingin menghapus atau mengubah, sama seperti data pemasukan tadi, tinggal kita klik, kemudian kita ubah atau kita hapus. Itu untuk data, pengubahan data. Baik, yang selanjutnya adalah pada halaman tentang kami. Halaman tentang kami ini dibuat untuk memenuhi ketentuan bahwa aplikasi harus menggunakan content provider. Jadi di sini di halaman about ini menampilkan anggota kelompok, ada Muhammad Ismail, Bayu Setiawan, Rina Sapitri. Nah, jika diklik pada icon mata ini akan menampilkan detailnya, ada nama, nomor handphone, dan alamat. Kemudian ada menu untuk simpan kontak. Kita lihat dulu kontak. Nah, di sini masih kosong ya kontaknya. Jika kita kembali ke aplikasi ini, jika kita klik simpan kontak, dia seharusnya akan menyimpan informasi nama dan nomor handphone yang tertera di sini ke dalam buku telepon. Jika kita belum memberikan izin untuk mengakses buku telepon, maka dia akan meminta izin dulu. Contohnya, nah seperti ini. Di sini kita diminta untuk memberikan izin terhadap kontak. Jika kita allow, maka kita simpan kontak. Kontak berhasil ditambahkan. Nah, yang kedua juga kita coba, Bayu Setiawan, simpan kontak. Kontak berhasil ditambahkan. Kita coba cek di aplikasi kontak, maka sekarang kontak sudah ada di sini. Gitu. Saya rasa itu keseluruhan aplikasi ini dari mulai awal, dari semua ketentuan yang ada dalam tugas sudah terdapat di aplikasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.